Pada video ini kita akan membahas mengenai pengantar terkait dengan teknik supervised classification. Saya Bagus Hartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Secara umum, supervised classification itu adalah suatu proses di mana kita bekerja menggunakan data-data yang terdiri atas variabel-variabel prediktor dan variabel target. Jadi dalam penerapannya, data yang kita gunakan adalah data-data dari amatan yang sudah diketahui kelasnya. Kemudian data yang sudah diketahui kelasnya ini kita gunakan untuk memperoleh atau membangun model yang nantinya dapat kita pakai untuk mengklasifikasikan amatan lain yang kita belum tahu. Jadi kita punya data yang sudah tahu kelasnya, kita pakai untuk mendapatkan model, dan model ini nanti bisa kita manfaatkan sebagai pengklasifikasi atau classifier bagi amatan-amatan baru yang kita tidak tahu atau belum mengetahui kelasnya dengan cara memprediksi berdasarkan model yang kita peroleh. Ini beberapa contoh bagaimana penerapan supervised classification. Misalnya pada proses pemberian skor untuk calon nasabah kredit. Kalau ada seorang calon nasabah datang ke sebuah lembaga pembiayaan, bank misalkan, untuk mengajukan aplikasi kredit mereka untuk mendapatkan pinjaman, maka bank tentu saja berkepentingan untuk mengetahui apakah calon nasabah ini akan memiliki kemampuan bayar yang baik atau tidak. Jadi menggunakan data historis yang dimiliki oleh bank sudah tahu atau sudah punya data siapa-siapa orang yang good pembayarannya, siapa-siapa orang yang bad pembayarannya. Jadi yang bagus, lancar bayarnya, dan orang-orang yang macet atau gagal bayar atau sering menunggak. Data historis ini kemudian kita pakai untuk mendapatkan model klasifikasi yang supervised classification tadi. Dari data yang sudah ada labelnya, ada kelasnya, dan model yang didapatkan selanjutnya kita terapkan untuk calon nasabah tadi, sehingga kemudian kita bisa mengkelaskan calon nasabah tadi, memprediksi apakah akan good atau bad. Good akan berujung pada persetujuan terhadap aplikasi kredit calon nasabah itu, tapi kalau ternyata diprediksi bad, maka aplikasinya kita tolak. Contoh yang lain adalah penerapan pada filter untuk menyeleksi apakah email yang masuk ke dalam inbox seseorang itu termasuk spam atau bukan. Jadi yang dikerjakan adalah menggunakan data-data historis email sebelumnya yang sudah dikategorikan mana yang spam, mana yang bukan. Kita bangun model klasifikasi, dan model klasifikasi ini yang kemudian kita injekkan, kita suntikkan kepada algoritma untuk memfilter tadi, sehingga kalau ada email yang masuk kita akan klasifikasikan ini spam dan ini bukan. Beberapa algoritma yang umum digunakan pada supervised classification antara lain logistic regression, pohon klasifikasi, support vector machine, random forest, neural network, Bayesian classifier, K-nearest neighbor, dan boosting, serta beberapa algoritma yang lain. Demikian pengenalan mengenai pendekatan supervised classification yang banyak digunakan dan ilustrasi penerapannya. Semoga bermanfaat.